Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh di bulan Ramadan 1443 Hijriah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Ya, yang penting sehat. Kalau lagi puasa sakit kepala aja udah mengganggu. Apalagi sakit gigi. Jadi yang kita upayakan adalah sehat. Insya Allah. Urusan lapar, hemat saya, kita ini bukan termasuk orang yang pelapar. Ya. Jadi urusan laparnya kita sudah bisa melewati lah kira-kira. Bisa melewati masa-masa lapar. Beda dahulu waktu zaman kita masih kecil karena kualitas makanan yang kita makan itu masih ya makanan-makanan terbatas, itu mudah lapar. Tapi kalau sekarang kira-kira kita sudah bisa melewati rasa lapar. Yang harus kita tingkatkan setelah sehat adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap tarikan nafas kita menjadi ibadah. Setiap tarikan nafas. Mungkin dalam perjalanan ke masjid sambil menghitung langkah kita bisa sambil berzikir. Sesampai di masjid kita masih bisa menunaikan ibadah sholat sunnah, mengikuti dengan tertib sholat jamaah. Lalu kita masih mengulangi lagi dengan zikir, doa, bahkan ada forum taklim. Sehingga insya Allah Ramadan kita akan lebih berkualitas, lebih bermakna, lebih berbobot, lebih berisi, dan pahalanya yang akan memberikan langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan pula silaturahmi kita kepada kedua orang tua. Kami sudah menyampaikan beberapa kesempatan, orang tua kita, terutama ibu kita adalah orang yang telah berjasa membesarkan, membimbing, merawat, mengasihi, menyayangi, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari pada waktu kita masih kecil. Belum kalau kita mundur ke belakang, berapa lama ibu kita mengandung diri kita di dalam kandungannya. Kasihnya, cintanya, sayangnya seorang ibu mestinya akan sulit kita lupakan. Kerinduan seorang ibu kepada anak manakala si kecil tengah terpisah karena ibunya mungkin ada kesibukan atau ada kegiatan di luar. Kerinduannya kepada seorang anak tidak ada bandingannya. Maka hendaknya setelah kita menjadi dewasa, menjadi tua, menjadi orang yang hebat, barangkali orang yang sukses, orang yang berhasil, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, maka salah apabila kemudian kita melupakan ibu bapak kita atau orang tua kita. Kerinduan seorang ibu kepada anaknya harus dibalas seperti kerinduan seorang anak kepada ibunya. Apalagi kondisi ibu bapak sudah tua, sudah renta, sudah tidak punya tenaga.
maka wajib hukumnya siapapun kita, di manapun kita, tidak boleh mengabaikan, melupakan ibu bapak kita. Di beberapa keterangan, keutamaan seorang ibu hingga di dalam hadis mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita, anak-anaknya itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi sangat mahal ini harganya seorang ibu. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang di antara sekian banyak jamaah adalah orang yang selalu menghormati, mencintai kedua orang tuanya, khususnya ibu. Di dalam hadis yang lain, seorang sahabat terburu-buru datang menghadap Rasul karena ingin mendapatkan suatu amalan yang paling mulia. Maka ditanyakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling mulia bila aku lakukan saat ini?" Jawab Rasulullah, "Berbuat baiklah kepada ibumu." Karena si penanya juga cukup agresif, masih menambah pertanyaan lagi. "Yang nomor 2 apa ya Rasulullah? Saya ingin sebanyak mungkin mendapatkan amal-amal yang mulia." Dengan santai Rasulullah menjawab, "Berbuat baiklah kepada ibumu." Karena begitu semangatnya ingin mendapatkan poin yang ketiga, sahabat masih mengulangi lagi. "Kemudian yang ketiga apa ya Rasulullah?" Masih diulang, Rasulullah menyampaikan, "Berbuat baiklah kepada ibumu." Karena pertanyaannya sudah kendor, 3 kali yang diutamakan ibu, lalu si penanya diam, Rasulullah melanjutkan, "Setelah itu bapakmu." Jadi ternyata poinnya ada 3 untuk berbuat baik kepada ibu. Kemudian untuk bapak 1. Ya nun sewu, ini bapak-bapak jangan tersinggung, wong ini hadis. Ketone ora dil temen ibu ping 3, bapake mung ping 1. Tetapi ini mungkin bagian dari penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ibu, sehingga diberikan poin terbesar, bahkan tadi surga, kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan hidup seorang anak sekali lagi ditentukan oleh keridhaan ibu. Jika ibu mengatakan kepada anak, "Kamu akan bahagia," bahagialah anak itu. Tapi kalau sampai ibu mengatakan, "Jahanam kamu," naudzubillah min dzalik, itu akan bisa menjadi jahanam betul dalam kehidupan anaknya. Jadi ini ibu juga nggak boleh sombong-sombong, punya senjata lalu berkata-kata yang tidak baik kepada anak, sekalipun dalam kondisi yang sangat gempung berarti gempung, muduk-muduk, ya muduk-muduk loh. Jangan sampai. Katakanlah, "Kamu memang anak pinter nak, nah wis pokoknya bocah bejude kayak apa ya wis, merungsal kayak apa ya, wah pinter kamu." Jangan sampai sekali-kali goblok kamu, pancen anake ramane, wah sekali-kali lihat yang jelek-jelek jangan. Jadi tadi ada imbangannya juga, ojo dumeh dapat keutamaan besar lalu dengan enak menyupatani. Bahasa Indonesia ini nama Mas Edi, nyupatani. Menyupatani ya. Iya, menyerapai ya. Iya, menyerapai putra, jangan sampai. Karena itu tadi, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hentakan kaki seorang ibu akan menentukan anak akan menjadi anak yang bahagia, sukses, kemudian berilmu, soleh. Ini ada dari doa seorang ibu. Apalagi ibu yang ibadah. Ini ibunya dia ibu jamaah Masjid Baitur Rahman loh ini.
terbatas. Jadi kalau yang ibu yang mungkin tidak ngibadah gitu kan ya beda konteksnya. Jadi ini ibu-ibu yang juga soleh, ngibadahnya teratur, zikirnya sering, baca Al-Qur'annya rajin, ikut taklim, ya semacam itu. Bukan berarti ngurus sembarang ibu yang enggak. Ini ibu yang solehah, ibu yang beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekali lagi, marilah kita koleksi kebajikan pahala sebanyak mungkin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.